Saudara, tragedi kecelakaan yang merenggut korban jiwa kembali terjadi. 4 siswa sekolah dasar menjadi korban saat tengah bermain dan menunggu dijemput pulang sekolah. Pengamat transportasi menilai selain sopir, pemilik truk pun dapat dijerat dengan pasal kelalaian. Lantas, bagaimana akhir perkara ini? Berikut penelusurannya untuk Anda. Truk Hino nabrak Alta, nabrak sekolah, nabrak motor, empat jam listrik, mengenai tertib duduk. Saudara, tentu masih lekat di ingatan kita kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Alternatif Transyogi, Cibubur, Kota Bekasi, yang mana truk tangki milik Pertamina menabrak dan menewaskan 10 orang. Pekan lalu kembali terjadi kecelakaan maut di Kranji, Kota Bekasi, yang mana kali ini mayoritas korbannya merupakan siswa-siswi sekolah dasar. Saudara, mari ikuti penelusuran kami untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab terjadinya kecelakaan ini dan seperti apa nasib sang pengemudi saat ini. Rabu 31 Agustus lalu menjadi hari yang memilukan di SD Kota Baru. Sekitar pukul 10 pagi di saat siswa sedang bermain dan orang tua tengah menunggu, melintas sebuah truk trailer berkecepatan tinggi. Dengan sangat cepat, beberapa siswa dan orang tua menjadi korban. Visual ini terpaksa kami hentikan karena mengandung unsur kengerian. Selain di depan sekolah, 3 penumpang pick-up turut menjadi korban tiang telekomunikasi yang roboh. Mengenai truk Isuzu. Saudara, sudah 3 menit saya berdiri di titik ini dan saya bisa pastikan bahwa banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang berlalu lalang di Jalan Sultan Agung, Kranji, Kota Bekasi ini. Ini sangat berbahaya begitu untuk anak-anak sekolah pada khususnya dan juga warga sekitar. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa situasi dari Jalan Sultan Agung yang tepat berada di depan SDN di Kota Baru, Bekasi. Berdasarkan pantauan kami, saudara, untuk kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Sultan Agung ini bisa dikatakan merupakan kendaraan-kendaraan berat begitu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tidak ada tanda-tanda peraturan ataupun tanda-tanda untuk berhati-hati bagi para pengendara. Bisa dikatakan tidak ada plang yang menunjukkan bahwa ada sekolah di tempat ini dan kemudian agar para pengemudi ini mengurangi kecepatannya. Dan bisa kami katakan juga, saudara, bahwa memang untuk jalanan ini cukup ramai begitu, khususnya pada jam-jam sibuk, di mana pada saat kejadian yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga memang ini cukup berbahaya bagi siswa-siswa. Kecelakaan maut yang menyebabkan 4 siswa SD Kota Baru meninggal menyisakan trauma mendalam. Hingga kini pihak sekolah pun masih menjeda kegiatan belajar mengajar. Betul. Ya. Kalau awal kronologi, memang saya salah satu penjemput orang tua anak saya, ya kebetulan Kota Baru 3, kelas 1 baru masuk. Sama-sama sama warga-warga, yang tahu warga dari RW warga saya maupun RW 11 bersama-sama. Itu ada memang
tiap hari ramai tukang dagang ya kan yang jemput seperti itu. Nah, kejadian itu saya pas jemput, setengah 10 lewat 10 saya jemput, 10 menit saya menunggu anak saya, beranjak saya pulang mengantarkan anak ke rumah. 10 menit, jam 10 lewat 2 menit lah kurang lebihnya, saya dapat telepon kabar dari warga. Ya kan, warga saya, yang jelas ibu-ibu. Assalamualaikum Pak RW, ada kecelakaan di depan Kota Baru 2 dan 3. Saya nyebut dong, istighfar saya, astagfirullahaladzim. Beranjak saya ngajak istri saya, melihat kejadian, sudah terjadi. Di situ saya lihat udah mayat bergelempangan, udah ditutupin sama ya banner, ya kan, atau koran. Saya lihat sudah kurang lebihnya ada 5. Nah, yang terjepit saya lihat di depan mobil kontainer itu ada 3 orang. Bapak-bapak yang sekarat, yang hancur kakinya, dua-duanya warga saya. 1 anak sekolah yang langsung meninggal di tempat, sama ibu-ibu yang meninggal di tempat itu. Itu saya evakuasi bersama-sama sama warga yang lainnya. Saya evakuasi bersama-sama, alhamdulillah selesai saya evakuasi. Nah, alhamdulillahnya lagi, ambulans ini udah standby di lokasi di TKP ini. Ya, mayat yang bergelempangan ini, yang meninggal, yang luka-luka berat, parah, ringan, langsung dievakuasi antara Rumah Sakit Ananda dengan Rumah Sakit Umum Bekasi. Betul, langsung dievakuasi. Pak, ini kan hingga hari ini untuk belajar mengajar di sekolah ini kan belum diberlakukan. Betul, iya. Kondisi adik-adik masih ada yang trauma. Lalu concern Bapak, informasi dari sekolah kira-kira kapan Pak? Kira-kira Nah, untuk informasi besok hanya rapi-rapi saja dulu. Ya, rapi-rapi saja. Saya dapat informasi dari sekolahan akan didatangkan orang dari psikolog. Kebetulan kemarin di warga saya sudah, kemarin hasilnya dengar dari pihak sekolahan minta ke lingkungan bahwa ingin didatangkan dari psikolog untuk anak-anak maupun guru-guru di sini. Karena guru-gurunya sebagian masih trauma juga, bukan orang tua aja atau muridnya, termasuk guru-gurunya. Ya, mungkin besok ya informasi insya Allah akan didatangkan kemari. Dan juga dia menawarkan diri. Ini salah satu bentuk kerjasama dan kepedulian mereka terhadap lingkungan kami. Saya bersyukur dan alhamdulillah, Mbak. Sopir truk trailer telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan adanya dugaan kelalaian dan pelanggaran hukum yang dilakukan. Bahwa pasca kejadian pada hari Rabu 2 hari yang lalu, ya, pada hari Kamis kemarin, penyidik dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi termasuk supir trailer yang menyebabkan terjadinya laka, dan sudah kita tetapkan atas nama AS, kita tetapkan sebagai tersangka. Pasalnya? Ya, pasal yang kita terapkan kepada tersangka yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ya. Ancaman hukuman? Ya. Ancaman hukuman dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ya. Pak, bisa Diketahui truk beroperasi waktu aktivitas warga tinggi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan berupaya memindahkan jam operasional kendaraan bermuatan besar kepada instansi terkait. Kalau aturan atau regulasi yang mengatur jam operasional truk angkutan barang, sebenarnya itu sampai hari ini belum ada. Ya, kami baru mengusulkan pembatasan operasional untuk kendaraan angkutan barang atau berdimensi besar, ya, ke BPTJ, karena ini status jalannya kan status jalan nasional, jadi kewenangannya ada di BPTJ. Kami baru mengusulkan itu beberapa opsi atau formula tentang pembatasan tadi. Nah, yang kami usulkan Senin sampai Jumat itu pada jam-jam sibuk pagi hari 5.30 sampai 8.30 ya, kita larang. Ya,
kita minta dilarang. Lalu sore harinya dari jam 16.30 sampai jam 19 misalkan. Lalu untuk Sabtu Minggu, karena ini Sabtu Minggu Bekasi luar biasa padat, macet gitu kan. Nah, salah satu kontribusinya ada melintasnya kendaraan-kendaraan besar, termasuk besar, angkutan barang. Nah, kami minta ini diusulkan untuk dibatasi, ya operasionalnya itu dari jam, misalkan dari jam 10 pagi sampai jam 21 itu tidak boleh Sabtu Minggu. Itu sementara yang regulasi atau aturan yang kami usulkan di PTJ. Pak, untuk pengawasan sendiri gimana terhadap kendaraan dan juga para supir nih Pak? Pengawasan sekarang ini kan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengawasan kami pertama tentunya pengujian kendaraannya secara berkala, ya 6 bulan sekali ya kita lakukan pengujian kir ya. Kemudian juga memang secara beberapa interval waktu melakukan operasi gabungan ya sehubungan dengan jajaran Satlantas Polres Kota Bekasi. Nah, itu program-program yang rutin kita lakukan ya. Jadi kalau pengawasannya ya tentang kelaikan kendaraan tentunya melalui pengujian kendaraan bermotor itu tadi. Penyangkaan terhadap sopir truk menjadi sorotan pengamat transportasi. Dirinya menilai sejumlah pihak dapat dipersangkakan dengan diduga turut serta dalam kelalaian hingga terjadinya kecelakaan. Bang Tigor, ini kalau misalkan kita melihat kecelakaan yang di Bekasi kemarin ini kan diduga kuat, sempat Abang juga sampaikan di Breaking Kompas TV begitu bahwa dugaan kuat adanya pelanggaran. Bagaimana kita melihat kasus ini, Bang? Ya, kalau saya lihat memang kecelakaan minggu lalu di Bekasi ini, di kota Bekasi itu ada pelanggaran. Biasanya kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan pelanggaran, baru terjadi. Nah, di mana pelanggarannya? Kemarin juga sudah diungkapkan ya bahwa ada bekas rem, tapi dia tetap nyelonong. Nah, itu bukan remblong sebetulnya, tapi dia gagal mengerem. Ya, drivernya gagal mengerem ini ada banyak kemungkinan. Misalnya saja satu, dia gagal ngerem. Ketika dia gagal ngerem, ya, karena bebannya terlampau berat, gitu loh. Nah itu sudah diungkapkan, bebannya harusnya truk itu kontainer itu hanya bisa bawa 35 ton. Tapi barang bawaan dia besinya itu 55 ton. Jelas dong, nggak akan bisa ngerem dengan tepat set gitu, nggak bisa karena udah berlebihan, overloading. Gitu, itu pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, hasil temuan juga di lapangan kan, kepalanya itu kan truknya kan roda dua ya, depan belakangnya. Sementara kontainernya roda 3. Harusnya kontainernya juga roda 2. Nah, ini kan jadi berlebihan juga. Ya. Kalau misalnya dia ngerem, yang ngerem kan kepalanya. Tapi belakangnya kan bisa nyodok juga. Nah, ini. Jadi pelanggaran itulah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas kemarin di Kota Bekasi. Nah, kalau demikian, saya lihat kesalahannya bukan cuma di driver atau di supir. Kesalahannya siapa yang punya truk itu bisa melanggar seperti itu gitu loh. Ya ada ya pemiliknya juga melanggar. Aparatnya juga di lapangan juga melanggar. Itu kan kasat mata kelihatan, kenapa nggak di stop? Begitu loh. Jadi yang diberikan sanksi tidak hanya si supir, tapi juga pemiliknya. Dia sudah melanggar di sini. Kalau kita lihat kemarin juga kan di jalan itu belum diatur. Ya belum diatur jam operasional kendaraan berat atau truk besar lewat di jalan tengah kota. Harusnya itu diatur. Karena supaya mencegah terjadinya kemacetan, kepadatan dan juga kecelakaan yang memakan korban banyak gitu loh. Nah, jadi biasa itu diatur. Misalnya truk-truk besar kayak seperti kemarin itu bisa masuk di jalan reguler gitu, arteri gitu, jalan reguler tengah kota itu kalau di Jakarta jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Ya, selebih itu nggak boleh. Nah, kemarin itu belum ada. Harusnya juga Pemda buat aturan itu. Yang kedua, pengawasan itu harus benar-benar gitu loh ya. Pengawasan harus benar-benar. Kalau yang udah kelihatan pelanggaran, ya jangan kompromis gitu loh di lapangan. Ini kan persoalannya banyak kompromis. Misalnya kalau kita masuk jalan tol Cikampek gitu ya, itu kan punglinya banyak juga loh. Ya, oleh petugas di jalan tol itu. Ya lempar korek, lempar bungkus rokok kan, isinya duit itu. Supaya dia nggak tangkap, kalau kan kelihatan soalnya dia melanggar gitu kan. Nah, dia menghindari itu dan biaya tolnya juga mahal kalau lewat itu kan.
Dia ngambil jalan biasa. Kenapa? Karena dia tahu betul dia nggak diatur di jalan itu gitu loh. Diatur jadwal operasional untuk kendaraan truk besar gitu. Bang, artinya ada dua yang kita soroti. Yang pertama dari pihak ekspedisi juga menyadari bahwa mereka ini juga memang benar melakukan kesalahan. Oh iya, sadar betul tadi kan, karena tuntutan biaya operasional dan keuntungan. Dan itulah mengapa kemudian mereka melakukan. Iya, banyak pelanggaran, dia lakukan pelanggaran gitu. Nah, akibatnya karena dia melakukan pelanggaran, terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut gitu loh. Makanya dalam kecelakaan seperti ini jangan terus-terusan hanya supirnya yang ditindak, yang dihukum, ya. Pemilik juga dia menjadi penyebab utama. Justru penyebab utamanya itu pemilik armadanya, pemilik perusahaannya gitu loh. Data menunjukkan dalam 1 jam ada 3 nyawa yang melayang akibat kecelakaan di jalan. Kecelakaan yang kemarin menewaskan 11 orang yang terjadi di Bekasi menunjukkan betapa masih abainya kewaspadaan kita bersama dalam menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan. Tingginya kecelakaan lalu lintas, kemacetan, overkapasitas, dan juga infrastruktur menambah daftar panjang pemerintah dalam melindungi setiap jiwa yang ada di jalan yang tidak dapat terbayarkan harganya. Rizka Ananda, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.